Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inviasi dengan NIM 1904411322. Saya dari Universitas Cokroaminoto Palopo, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Komputer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Dan pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar sistem operasi komputer. Konsep dasar sistem operasi komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar, termasuk menjalankan software aplikasi. Adapun definisi lain sistem operasi yaitu software yang mengontrol hardware hanya berupa program biasa seperti beberapa file pada Windows. Selanjutnya yaitu sistem operasi juga merupakan program yang menjadikan hardware lebih mudah untuk digunakan. Selanjutnya yaitu sebelum kita masuk ke tujuan adanya sistem operasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat perkembangan sistem operasi. Walaupun saya tidak memasukkan dalam PPT, tapi saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan sistem operasi. Perkembangan sistem operasi itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan hardware. Pertama yaitu generasi ke-0 atau pada tahun 1940. Komponen utamanya itu masih berupa tabung hampa udara. Sistem komputer belum menggunakan sistem operasi. Kemudian semua operasi komputer dilakukan secara manual melalui plug board dan hanya bisa digunakan untuk menghitung, yaitu menambah, mengurang, dan penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Kemudian generasi pertama yaitu pada tahun 1950. Komponen utamanya transistor. Sistem operasi berfungsi sebagai pengatur pergantian antar job agar waktu instalasi job berikutnya lebih efisien. Kemudian inputnya masih memakai punch card. Kemudian generasi kedua yaitu pada tahun 1960, yaitu komponen utamanya berupa IC, berkembang konsep-konsep yaitu multiprogramming, multiprocessing, spooling, device independent, time sharing, real-time system. Kemudian selanjutnya yaitu pada generasi ketiga pada tahun 1970, komponen utamanya yaitu very large scale interconnect circuit. Kemudian ditandai dengan berkembangnya konsep general purpose system sehingga sistem operasi menjadi sangat kompleks, mahal, dan sulit untuk dipelajari. Kemudian generasi keempat atau generasi pertengahan pada tahun 1970 hingga sekarang, yaitu PC makin populer, ditandai dengan berkembangnya sistem operasi untuk jaringan komputer dengan tujuan data sharing, hardware sharing, dan program sharing. User interface semakin user friendly tanpa harus mengorbankan untuk kerjanya. Nah, itulah tadi sejarah singkat sistem operasi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke tujuan adanya sistem operasi. Tujuan adanya sistem operasi yang pertama yaitu menunjukkan lingkungan di mana seorang user dapat mengeksekusi program-programnya. Yang kedua yaitu membuat sistem komputer nyaman untuk digunakan. Dan yang ketiga yaitu mengefisienkan hardware komputer. Kemudian adapun fungsi sistem operasi. Yang pertama yaitu sebagai perantara brainware dan hardware. Yang kedua yaitu menyediakan lingkungan sebagai wadah untuk mengeksekusi program aplikasi. Dan yang ketiga yaitu menjamin kebenaran sistem operasi komputer.
perangkat keras berupa CPU, memori, input-output, serta menyediakan sumber daya yang digunakan untuk bekerja dalam memori. Kemudian, ada pun macam-macam sistem operasi. Macam-macam sistem operasi yang pertama yaitu Unix. Unix itu termasuk sistem operasi yang paling awal ada untuk komputer dan merupakan induk dari sistem operasi Linux. Yang kedua yaitu DOS, sistem operasi yang merupakan cikal bakal dari Microsoft Windows. Ciri khasnya yaitu berupa teks putih dengan latar belakang hitam. Kalau kalian mau mencobanya bisa lewat Start Windows, Run lalu ketik cmd. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu Novel Operating System. Novel Operating System ini dibuat oleh Novel Corporation, sistem operasi yang dulu pernah digunakan oleh Fakultas MIPA UGM untuk entry key in KRS Makassar mahasiswa. Kemudian yang keempat yaitu Microsoft Windows. Microsoft Windows ini merupakan sistem operasi yang paling populer. Hampir semua orang yang pernah memakainya. Beberapa versi Microsoft Windows yang terkenal yaitu Microsoft Windows 98, 2000, MIE, XP, Vista, dan yang paling terbaru yaitu Windows 2007. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu Apple Macintosh. Sistem Apple Macintosh ini merupakan sistem operasi yang unggul dalam hal grafik, memerlukan hardware khusus sehingga tidak dapat diinstal di komputer biasa. Versinya antara lain Mac OS X dan Leopard. Kemudian yang keenam yaitu Linux. Linux pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds, merupakan sistem operasi open source, artinya bisa dikembangkan oleh semua orang dengan bebas. Turunan Linux atau yang dikenal dengan distro Linux banyak sekali macamnya. Mungkin Linux merupakan sistem operasi yang paling banyak. Beberapa di antaranya yaitu Debian, SUSE, Red Hat atau Fedora, Slackware, Ubuntu, Backtrack, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi yang pertama yaitu pembuatan program, eksekusi program, pengakses perangkat operasi input-output. Yang keempat yaitu pengakses sistem berkas, pengakses sistem, deteksi error dan accounting statistik. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu pembuatan program. Di sini pembuatan program, sistem operasi itu menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program seperti editor. Walaupun bukan bagian dari sistem operasi, tapi layanan ini diakses melalui sistem operasi. Kemudian selanjutnya yaitu eksekusi program. Eksekusi program yaitu sistem harus bisa meload program ke memori dan menjalankan program tersebut. Program harus bisa menghentikan eksekusinya baik secara normal maupun tidak. Kemudian kita masuk ke yang keempat yaitu pengakses perangkat operasi input-output. Nah, di sini program yang sedang dijalankan kadangkala membutuhkan input-output, keluaran atau masukan untuk efisiensi dan keamanan. Pengguna biasanya tidak bisa mengatur peranti input-output secara langsung. Untuk itulah, sistem operasi harus menyediakan mekanisme dalam melakukan operasi input-output. Selanjutnya yaitu perangkat sistem berkas dan pengakses sistem. Perangkat sistem berkas. Sistem operasi yang baik harus bisa membaca dan menulis berkas, dan kadangkala juga harus membuat dan menghapus berkas. Kemudian pengakses sistem. Pengakses sistem ini mampu mengontrol seluruh sistem kerja sebuah komputer.
sehingga tidak terjadi perebutan sumber daya saat menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Kemudian yang terakhir yaitu deteksi error dan accounting. Deteksi error. Deteksi error di sini sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan error. Error ini dapat terjadi di CPU dan memori perangkat keras, input-output, dan di dalam program yang dijalankan pengguna. Untuk setiap jenis error, sistem operasi ini harus bisa mengambil langkah yang tepat untuk mempertahankan jalannya proses komputasi. Kemudian, yang terakhir yaitu accounting atau statistik. Sistem operasi yang baik akan mengumpulkan statistik pengguna dan memonitor seluruh proses sistem kerja komputer. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit struktur sistem operasi. Adapun komponen-komponen sistem operasi, yang pertama yaitu ada 4 komponen utama sistem operasi, yaitu manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen sistem berkas, dan manajemen masukan atau keluaran. Kemudian selain keempat komponen yang saya sebutkan tadi, di atas yang tadi saya sebutkan, Avi Silberts dan kawan-kawannya menambahkan beberapa komponen. Ada komponen tambahan yang ditambahkan oleh Avi Silberts dan kawan-kawannya. Yang pertama yaitu manajemen memori sekunder, manajemen sistem proteksi, manajemen jaringan, dan command interpreter sistem. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.